Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok FRI 028 dengan beranggotakan Wiranto Ahmed, yaitu saya sendiri, di Ayu Laksita dan Faza Firdaus Nuzula. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian AHP dalam pertimbangan pemilihan UKM yang berada di Universitas Telkom. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, UKM yang berada di area Universitas Telkom bermacam-macam. Dalam penentuan pemilihan UKM yang akan diikuti, biasanya seorang mahasiswa memiliki beberapa pertimbangan, antara lain UKM yang paling banyak diminati, segi kesibukan di dalam UKM tersebut, segi kreativitas yang ditampilkan dalam setiap event tertentu, segi bakat dan minat individu, serta UKM yang paling banyak meraih presentasi. Nah, untuk profil objek kajian dalam presentasi kali ini kita mengambil sampel UKM Band, di mana UKM Band adalah salah satu UKM yang berada di Universitas Telkom, sama dengan UKM Choir atau paduan suara dan juga UKM Teater. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di presentasi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana cara penentuan pilihan UKM yang cocok diikuti seorang mahasiswa di Universitas Telkom dengan menggunakan pendekatan AHP. Kemudian berapa nilai CI atau konsistensi indeks dan CR atau konsistensi rasio dari setiap alternatif dan kriteria. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan apa yang akan diambil dari hasil perhitungan menggunakan AHP. Sesuai dengan perkataan dari Thomas L. Sati, yaitu menurut Sati dalam Sumiati 2007, metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria. Pihak yang berkepentingan hasil dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif, sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. Untuk prinsip dasar AHP sendiri itu, yang pertama adalah membuat hierarki, di mana sistem yang kompleks bisa dipahami dengan memecahnya menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki, dan menggabungkannya. Kemudian penilaian kriteria dan alternatif, di mana kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Menurut Sati, tahun 1988, untuk berbagi persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Ini dia metodologi untuk penelitiannya sendiri. Itu kita mulai dengan tentunya, kemudian membuat kuesioner, kemudian menginput data dari setiap kriteria dan alternatif, kemudian memberi bobot kriteria, kemudian membawahi kepada membuat matrik keputusan dan memberi bobot kriteria tersendiri, dibawahi oleh membawahi perbandingan bobot kriteria, di mana akan disatukan menjadi matrik keputusan dengan bobot kriteria, kemudian dibawahi lagi, kemudian membawahi lagi hasil setiap alternatif, membuat priority ranking, dan kemudian yang terakhir adalah selesai. Untuk case study sendiri dalam presentasi kali ini, itu kasus penelitian ini kami menentukan jumlah kebutuhan data sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kuesioner, yaitu sebanyak 6 kuesioner, jumlah responden sebanyak 3 responden, data objek penelitian yaitu 3 objek. Itu untuk penentuan kebutuhan data. Kemudian selanjutnya prosedur pengumpulan data, kemudian pengembangan asumsi data. Nah, untuk pengolahan data sendiri, kami menggunakan software Microsoft Excel dalam melakukan perhitungan. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut. Yang tahap pertama, yaitu membuat studi kasus dari permasalahan seorang mahasiswa ingin mengikuti kegiatan UKM di Universitas Telkom. Ia sedang memperkirakan UKM apa yang cocok untuk ia ikuti. Terdapat 3 alternatif pilihan UKM yang ia rencanakan. Ketiga UKM tersebut diantaranya UKM Band, UKM Choir, dan UKM Teater. Dari ketiga UKM tersebut, terdapat 5 kriteria pertimbangan diantaranya. UKM yang paling banyak diminati, segi kesibukan dalam UKM tersebut, segi kreativitas yang ditampilkan dalam
setiap event tertentu, segi bakat dan minat individu, serta UKM yang paling banyak meraih prestasi. Kemudian mahasiswa tersebut menggunakan pendekatan AHP untuk menemukan solusi mana yang akan dipilih. Ia mengambil 3 responden untuk dijadikan pakar dalam penentuan UKM mana yang cocok untuk ia ikuti. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap 2, menyebar atau memberikan kuesioner kepada responden terpilih. Adapun hasil kuesioner yang disebar adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat untuk responden yang pertama yaitu Yonatan Adiwinata, kemudian Raditya Arga Nugraha, kemudian Cynthia Pramestika di dalam UKM Band versus UKM Teater. Kita lihat datanya, untuk biru itu mendapat 9 poin, orange 7 poin, biru muda itu sebanyak 4 poin. Kemudian untuk UKM Teater itu 2 poin untuk hijau muda, orange sebanyak 1,0, kemudian yang ungu sebanyak 1,0 juga. Kemudian UKM Band versus UKM Coir kita bisa lihat sendiri, hampir sama juga seperti yang sebelumnya. Kemudian UKM Teater dan UKM Coir itu rata, namun dalam frekuensi versus kreativitas itu juga hampir sama, dengan ada yang rendah dan yang tinggi, begitu pula dengan sebelumnya. Nah, untuk kali ini semuanya rata, sama dengan setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Namun berbeda di kesibukan versus bakat itu semua rata, dan kesibukan versus prestasi itu yang pertama rendah dan kedua yang tinggi. Nah, untuk tahap 3, memasukkan input hasil kuesioner ke dalam table untuk mempermudah pembacaan dan perhitungan. Untuk penentuan kriteria pakar pertama, kita lihat data yang dihasilkan dari table tersebut itu dominan di sebelah kanan, di mana kreativitas, kesibukan bakat, prestasi, kesibukan bakat, prestasi itu mengalahkan frekuensi. Kemudian yang tingkat kepentingan untuk pakar 2 itu sama, dominan di sebelah kanan. Namun untuk pakar ketiga itu lumayan di netral dan dominan di sebelah kiri, tidak seperti yang sebelumnya. Nah, untuk perbandingan antara alternatif setiap kriteria pakar 1 dan pakar sampai pakar 3, yang pertama itu pakar 1 kita lihat untuk UKM Band dan UKM Band juga itu terdapat lebih banyak daripada UKM Coir. Kemudian yang pakar 2 hampir sama dengan data yang berbeda. Kemudian pakar 3 itu dominan di sebelah kanan, atau UKM Teater, UKM Coir maupun UKM Coir juga. Tahap 4, kemudian mengolah data dengan Microsoft Excel, di mana kita menggunakan perhitungan Geoman dengan data yang dihasilkan sebagai berikut. Kemudian melakukan perbandingan dari Geoman, itu dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut juga. Nah, untuk dari hasil data di atas, kriteria yang menjadi prioritas utama adalah bakat individu yang akan mengikuti UKM di Universitas Telkom, karena hasil priority vektornya paling besar yaitu 0,53. Kita bisa lihat hasilnya 0,53 berada di tabel ketiga dari atas. Terdapat 0,53 di priority vector. Kemudian menghitung lambda max, CL dan CR sebagai berikut dalam tabel kita sudah terterakan. Kemudian menentukan besarnya priority vector pada 5 alternatif. Alternatif 1 per band, alternatif kriteria terhadap frekuensi. Sama seperti langkah sebelumnya, langkah awal adalah membuat matrik perbandingannya dulu, kemudian menjumlahkannya ke bawah. Hasil penjumlahan untuk membagi setiap angka, misal 1,00 dibagi 1 dibagi 22, hasilnya pada tabel tersebut. Kemudian dijumlah lagi ke kanan untuk mencari jumlah, dan kemudian didapatkan hasil priority vector yang didapat dari hasil penjumlahan ke kanan dibagi 3, karena jumlah kriterianya ada 3. Nah, ini dia data yang kita dapatkan, sama seperti langkah sebelumnya. Langkah awal adalah membuat matrik perbandingannya dulu, kemudian menjumlahkan ke bawah hasil penjumlahan untuk membagi setiap angka, misal 1,00, 1,22, hasilnya pada tabel 2 tersebut. Kemudian dari hasil perkalian awal dengan priority vector, kemudian hasil tersebut untuk membagi priority vector, dan hasil akhir untuk menghitung konsistensi.
Kemudian mencari lambda max, CL dan CR. Lambda max diperoleh dari hasil penjumlahan konsistensi dibagi 3 karena ada 3 alternatif, yaitu CL sama dengan hasil lambda max dikurang N, kemudian dibagi dengan N dikurangi dengan 1. Kemudian CR, hasil CL dibagi RI, nilai RI dari 3 alternatif adalah 0,58, dapat dilihat di tabel. Ini dia. Tabel priority ranking menjumlahkan nilai eigenvektor yang didapat dari perhitungan priority vektor setiap alternatif. Sedangkan untuk pengisian UKM Band, UKM Band Choir, dan UKM Theater didapat dari perhitungan priority vektor dari setiap faktor yang ada. Kemudian berikut tabel priority rankingnya. Kita lihat dari data di atas, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kemudian analisis, di bagian analisis ini kami fokus untuk menganalisis hasil dari priority ranking setiap alternatif seperti ditunjukkan oleh hasil di atas. Dari pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, maka dapat diketahui nilai eigenvektornya yaitu 0,09, 0,23, 0,26, 0,53, dan 0,13. Sedangkan nilai-nilai yang lain juga dapat dilihat pada tabel. Data hasil survei kami itu sebagai berikut. Dengan sama seperti yang sebelumnya, untuk UKM Band versus UKM Theater itu hampir sama semua. Begitu juga dengan UKM Band versus UKM Choir, UKM Theater versus UKM Choir. Kemudian frekuensi untuk kreativitasnya rendahnya sama, tingginya juga sama, dan sama seperti hasil yang kami terterakan di dalam tabel-tabel atau diagram-diagram tersebut. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.